Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Cahyani Dewi dari kelas X6N dengan NPM 2022 4350 1958. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan mini project penambangan data dengan judul yang saya ambil yaitu prediksi kelulusan siswa menggunakan data simulasi dengan metode decision tree. Di sini kenapa saya mengambil data simulasi? Dikarenakan kalau data simulasi itu kita bisa request ya maunya fitur apa aja gitu. Jadi nanti ada data dummy-nya, data dummy atau dummy. Nah, untuk metode yang saya ambil itu kenapa decision tree, nanti ada penjelasannya di bawah. Dan dosen pengampunya yaitu Ibu Nurfida Dwitianti, MSI. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Kelulusan siswa merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam proses pendidikan. Namun, tidak semua siswa dapat mencapai kelulusan tepat waktu dan berbagai faktor seperti nilai akademik, kehadiran, serta partisipasi dalam tugas dan berkontribusi terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu memprediksi kelulusan siswa secara lebih dini sehingga pihak sekolah atau pendidik dapat memberikan intervensi atau dukungan yang tepat kepada siswa yang beresiko tidak lulus. Dikutip oleh Yadav dan Val 2012. Kemudian, dalam era digital saat ini, pemanfaatan data dalam dunia pendidikan semakin berkembang. Teknik data mining menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk menggali pola dari data siswa dan menghasilkan prediksi yang berguna. Salah satu metode data mining yang banyak digunakan untuk klasifikasi adalah decision tree. Dikarenakan metode ini memiliki keunggulan dalam hal interpretasi karena bentuknya menyerupai pohon keputusan yang mudah dipahami dan diinterpretasikan menurut Han Kember dan Pei 2011. Dengan memanfaatkan metode decision tree pada data simulasi ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah atau institusi pendidikan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait proses kelulusan siswa serta memberikan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana memanfaatkan data akademik siswa dalam bentuk simulasi sederhana untuk memprediksi status kelulusan. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan metode decision tree dalam mengklasifikasikan kelulusan siswa berdasarkan atribut seperti jenis kelamin, nilai akhir, kehadiran, dan tugas selesai. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu membangun dataset simulasi yang mempresentasikan data akademik siswa secara sederhana namun relevan. Yang kedua yaitu menerapkan metode decision tree dalam proses klasifikasi kelulusan siswa berdasarkan atribut seperti jenis kelamin, nilai akhir, kehadiran, dan tugas selesai. Yang ketiga yaitu memberikan gambaran bagaimana teknik data mining dapat digunakan secara praktis dalam konteks pendidikan, khususnya untuk mendukung pengambilan keputusan akademik. Lanjut ketiga, ada dataset dan deskripsi data. Sumbernya yaitu simulasi buatan ya atau data dummy dari ChatGPT. Dikarenakan tadi ya karena saya maunya fiturnya ini ada 4 yaitu gender, nilai akhir, kehadiran, dan tugas selesai, dan saya nyari di Kaggle itu nggak ada, adanya kebanyakan fitur banyak. Jadi kan kalau decision tree fiturnya banyak itu nanti pohonnya bercabang-cabang jadi kurang bagus juga ya. Untuk jumlah data di sini ada 480 siswa dan fiturnya yaitu 4 atribut yang tadi saya sebutkan, gender atau jenis kelamin, nilai akhir, kehadiran, dan tugas selesai, dan memprediksi satu target yaitu lulus atau tidak lulusnya. Untuk eksplorasi dan pra pemrosesan data, di sini saya hanya menuliskan eksplorasi dan pra pemrosesan datanya aja ya nanti. Untuk gambarnya kita sertakan di lampiran. Yang pertama yaitu import library, eksplorasi data analisis, menentukan fitur dan variabel target,
membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian, feature engineering, encode variable kategori, decision tree classification with entropy, decision tree classifier with entropy, memprediksi data testing dengan entropi, memeriksa skor akurasi dengan entropi, membandingkan akurasi data training dan data testing, memeriksa overfitting dan underfitting, kemudian confusion matrix, dan yang terakhir yaitu visualisasi decision tree. Lanjut di sini yang kelima ada metodologi dan data mining. Untuk metode yang saya ambil yaitu decision tree dengan alasan yaitu mudah dipahami dan diinterpretasikan serta cocok digunakan pada data kecil atau simulasi dalam menangani kategorikal dan sumber. Implementasi dilakukan menggunakan Python dengan bantuan library scikit-learn. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan metode dan evaluasi model. Pada decision tree ini nanti akan mengeluarkan hasil ya sebesar 84,4% dengan precision 86,96% dan recall 96,39%. Ini perlu dicatat bahwa dataset yang digunakan merupakan data simulasi yang disusun berdasarkan pola logis tertentu. Itu dia mengapa alasan saya mengambil data dummy ini sebagai penelitian, karena dengan siswa yang memiliki nilai tugas, kehadiran, dan tugas tinggi cenderung akan lulus. Hal ini memungkinkan model menghasilkan akurasi yang cukup tinggi yaitu 84,4% karena pola kelulusan dalam data cukup terstruktur dan mudah dikenali oleh algoritma decision tree. Untuk visualisasinya di sini yaitu confusion matrix dan decision tree. Selanjutnya itu ada interpretasi dan pembahasan. Model decision tree ini berhasil mengklasifikasi kelulusan siswa dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi dan performa yang seimbang. Kayak tadi tuh ya 84,4% ya menuju 100 itu lumayan ya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, model klasifikasi decision tree mampu memprediksi status kelulusan siswa berdasarkan fitur sederhana seperti gender, nilai akhir, kehadiran, dan tugas selesai dengan akurasi yang mencapai 84%. Dan pada saat proses pra-pemrosesan seperti penanganan nilai hilang, encoding data kategorikal, dan normalisasi fitur numerik sangat membantu meningkatkan kualitas data sehingga model dapat bekerja secara optimal. Nah, untuk sarannya, dikarenakan di sini saya menggunakan data simulasi bukan data dari Kaggle, jadi untuk penerapan nyata disarankan menggunakan data asli dari institusi pendidikan agar modelnya benar-benar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan akademik. Di sini referensinya yaitu ada dari dataset simulasi yang dibuat menggunakan bantuan ChatGPT ya. Kemudian scikit-learn documentation. Lanjut Han, Camber, M, dan Pei 2012 mengenai data mining, dan Yadav dan Val 2012. Untuk lampiran, di sini kita bisa lihat yang tadi dalam eksplorasi dan pra-pemrosesan data nggak saya sertakan gambar ya, jadi semua gambar saya sertakan di lampiran. Sini yang pertama ada import library. Nah, ketika kita coding, mungkin kita ini bisa lihat eksplorisasi data analisis, menentukan fitur dan variabel target, membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian, fitur engineering, encode variabel kategori, decision tree classifier with entropy, memprediksi data testing dengan entropy, memeriksa skor akurasi dengan entropy, membandingkan akurasi data training dan data testing, memeriksa overfitting dan underfitting, confusion metric, dan yang terakhir yaitu ada visualisasi decision tree. Ya, bisa dilihat nanti dia mengeluarkan cabang. Nah, kenapa saya pilihnya tadi data dummy? Karena ini alasannya, karena menggunakan data dummy saja ini akarnya sudah dibilang cukup banyak ya menentukan keputusannya.
apalagi menggunakan data dari Kaggle. Jadi kurang pas gitu kalau misalnya pohon keputusannya juga terlalu panjang. Nah, di sini untuk data Kaggle-nya data simulasi, data dummy-nya di sini ada 480 ya. Ada gender, nilai akhir, kehadiran, tugas selesai, dan kelulusan. Nah, untuk codingannya tadi kan saya hanya menyebutkan ya. Nah, di sini yang pertama yaitu kita ada import pandas as pd, import numpy as np, form escalon tree, import decision tree classifier, import escalon model selection as ms. Nah, ketika kita import library ini, ada terkendala di jaringan. Kita lanjut saja ini ke tahapan kedua, yaitu ada membaca data set ya. Kita tadi itu caranya masukin dulu ke sini, kemudian kita copy paste dan kita paste di sini. Konten data kelulusan simulasi. Nah, di sini ada gender, nilai akhir, kehadiran, tugas selesai, serta kelulusan. Ini hanya sebagian ya, dari 0 sampai 4 dan dari 475 sampai 479. Nah, kemudian kita masuk ke eksplorisasi data analisis. Ketika kita df save, di sini tuh berapa kategori kita, berapa atribut kita dan berapa jumlah banyaknya. Nah, di sini jumlah banyaknya yaitu 480 dengan 5 atribut. Nah, ini atributnya ya, kita masukin gender, nilai akhir, kehadiran, tugas selesai, dan kelulusan. Nanti dia akan mengeluarkan output sama gender, nilai akhir, kehadiran, tugas selesai, dan kelulusan. Namun yang perlu diperhatikan itu ketika kita input gender, nilai akhir, kehadiran, tugas selesai ini harus sesuai sama dataset kita. Jadi kalau misalnya nih input gender tapi G-nya G kecil, nanti dia akan error. Kemudian di sini ada df info, yaitu dia menjelaskan kayak ini tuh gender tuh masuknya ke data apa, datanya tipe apa gitu. Di sini ada nilai akhir, nilai kehadiran, tugas selesai itu kan angka. Jadinya di sini masuknya ke data tipenya itu integer, dan gender sama kelulusan itu objek. Lanjut, di sini df is null. Nah, di bawahnya ada df head. Selanjutnya di sini kita menentukan fitur dan variabel target, yaitu dengan inputannya itu x df.drop kelulusan. Di sini besar kecilnya sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya di sini kenapa kelulusan, karena di data sini saya kelulusan, tapi kalau misalnya status kelulusan berarti di bawah sini juga harus status kelulusan. Kemudian membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian, from escalon model selection, import, train, test, split, xtrain, xtest, ytrain, ytest, train, test, split. Nah, di sini kita test size-nya 0,2 dan random state-nya 0. Nanti dia akan mengeluarkan output, indeksnya itu gender, nilai akhir, kehadiran, tugas selesai, dengan data type-nya itu objek. Lanjut, di sini ada feature engineering dengan inputan x train dot dtypes atau dtypes. Lanjutnya di sini ada encode variabel kategori dengan inputan x train dot head. Nah, di sini ada gender, nilai akhir, gendernya pada data yang ke 374 ada laki-laki dengan nilai akhir 78, kehadiran 73 dengan tugas selesainya itu 42. Nah, masuk sebelum kita ke import kategori encoders itu kita harus install dulu ya kategori encodersnya dengan masukkan tanda seru pip install kategori encoders. Nah, selanjutnya itu baru kita import kategori encodersnya. Nah, dengan masukkan encoders sama dengan c ordinal encoders.
Nah, di sini goals-nya itu gender, nilai akhir, kehadiran, dan tugas selesai. Nanti dia akan munculnya kalau misalnya 1 itu laki-laki, kalau 0 itu perempuan. Nah, jadi misalnya ini gender sama dengan 1, berarti laki-laki, nilai akhir, kehadiran, dan tugas selesai. Ini selanjutnya ada decision tree, classify with entropy. Kita masukin, nanti dia outputnya seperti ini. Decision tree classifier, criterion, entropy, max depth 3, dan random state-nya 0. Lanjut, kita memprediksi data testing dengan entropy, dengan codingannya itu ypred n, dengan classification n predict. Kemudian memeriksa skor akurasi dengan entropy. Ini codingannya. Nanti ketika kita print itu model akurasi score with criterion atau kriteria ya entropy, nanti dia akan menghasilkan output sesuai apa yang kita print. Jadi di sini model akurasi score with kriteria entropinya itu 0,84 sesuai sama tadi jumlah pada laporannya. Kemudian di sini ada membandingkan akurasi data training dengan data testing. Ya, kita masukkan inputan ini ypred train n, clfn predict, ypred train n. Nah, nanti dia akan menghasilkan output ini. Lulus. Karena kan membandingkan akurasi data training dengan data testing ya. Tapi ini ada yang lulus juga kok. Nah, lanjut di sini ada print ya. Print akurasinya. Nah, dia 0,84,38. Di sini ada memeriksa overfitting dan underfitting. Ketika kita print training set score dengan codingan seperti ini dan test set score dengan codingan seperti ini, maka nanti dia akan menghasilkan output training set score-nya itu 0,89 dan training setnya itu 0,84. Nah, pada confusion matrixnya di sini itu ketika kita print the confusion matrix and slice it into 4 piece, masukkan inputannya ini from scaling matrix, import confusion matrix. Nanti print dia akan menghasilkan seperti ini saja, 1, 12, 3, 80. Tapi kita masukkan inputan panjang seperti ini, import matplotlib pyplot as plt, import seaborn as sns, nanti dia akan menghasilkan grafik ya seperti ini. Nah, confusion matrix. Nah, ini data prediksi, ini data kebenarannya. Lanjut. Nah, di sini kita visualisasi decision tree-nya atau menerapkan pohon keputusannya. Kita masukkan codingannya. Ini sebelumnya codingannya ini saya ambil dari pertemuan 10 tentang decision tree ya. Saya ganti beberapa datanya aja. Nah, di sini hasilnya tugas selesai kurang dari 475, entropinya 0,52, sampelsnya 384, value-nya 46, kelasnya tidak lulus. Jika tidak benar, maka selanjutnya sampai bawah sini. Nah, ini pun sama, ketika segini terus ternyata benar, nah dia ke sini arahnya sampai menghasilkan ini semua gitu. Nanti ketika kita print hasil setelah di printnya. Jadi kenapa saya pengen print lagi? Karena di sini ternyata kepotong. Ini di bagian. Nah, nih membandingkan akurasi data training dengan data testing.
Ini ada bagian panjang banget terus tiba-tiba potong, dan conversion metricnya pun di sini potong ya. Nih tuh tabelnya jadi cuman ada segini. Kenapa tadi saya mau print ulang? Karena itu seperti itu. Dan di sini pun bagian grafiknya kepotong juga ya. Jadi untuk grafik lebih jelasnya mungkin nanti bisa kita lihat langsung di sini. Nah, di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai judul yang saya ambil ini. Laporan mini project penambangan data, prediksi kelulusan siswa menggunakan data simulasi dengan metode decision tree. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.